Salam, selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Pastor Michael, terima kasih buat kesempatan hari ini untuk menyampaikan firman. Dan sementara di tempat-tempat lain masih banyak orang ketakutan untuk keluar, ketakutan untuk ibadah bersama-sama, tapi Bapak Ibu sekarang ada di sini, saya percaya ini semua karena pertolongan Roh Kudus. Boleh katakan amin? Katakan amin. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai 19. Saya akan berbicara dengan tema gereja yang penuh kuasa. Dan saya rasa ini janji Tuhan ini pasti akan digenapi buat kita semua yang ada di sini. Ayat itu berkata begini, Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 19. Akan terjadi pada hari-hari terakhir itu ya sekarang ini ya. Demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat. Boleh katakan amin? Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya tetap menangkap begini ya. Gereja-gereja besar sampai hari ini belum berani beribadah, bahkan cenderung ketakutan. Banyak orang sekarang masih mengurung diri di rumah, bahkan mengikuti ibadah online, kadang-kadang itu pun enggak sungguh-sungguh. Tapi saya berharap yang ikut online pada hari ini sungguh-sungguh, karena kuasanya itu tidak berubah dimanapun ya. Di rumah, di gereja, kuasa Tuhan tetap sama. Saya sebenarnya hari ini nggak ada di sini ya. Saya itu harusnya ada di Dover. Dover itu Amerika yang sudah dekat dengan Kanada, dan akhirnya karena situasi diganti dengan Zoom. Jadi besok pagi jam 5 saya akan khotbah buat mereka lewat Zoom ya. Dan saya harusnya ada beberapa minggu di sana, tapi semua bisa berubah. Saya melihat begini loh, sesuatu yang kecil, corona ini kan kecil banget, tapi bisa merombak segala-galanya. Saya percaya kalau ini tidak diizinkan Tuhan gak mungkin jadi. Dan saya tetap percaya bahwa di balik semua yang terjadi ini, Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya. Boleh katakan amin? Ayo coba lihat kiri kanan wajah sebelahmu itu, dan pelototin dia supaya dia lebih sungguh-sungguh ya. Anda senyum gak senyum saya gak bisa lihat, tapi yang pasti mata Anda bisa kelihatan bahwa Anda sungguh-sungguh atau tidak ya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan berkata begini, Bapak Ibu, pada akhir zaman, pada hari-hari terakhir, itu akan terjadi pencurahan Roh Kudus kepada semua orang, termasuk kita yang ada di sini, supaya apa? Kita melakukan perkara-perkara besar. Nah, gereja mula-mula, yaitu Kisah Rasul, nanti saya yang lalu juga ngomong ini, ya. Kenapa mereka luar biasa, kenapa mereka dahsyat ya. Gereja mula-mula, Kisah Rasul itu memiliki 4 kuasa yang luar biasa. Maksud saya mereka memberi tanda kepada dunia. Yang pertama, mereka punya kuasa penyembuhan. Jadi ciri khas gereja yang penuh kuasa, yang pertama diberi kuasa untuk menyembuhkan. Penyakit apa saja yang menurut dokter tidak mungkin, percayalah. Bagi kuasa Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tapi sekarang ini rasanya begini loh. Saya kadang-kadang pas buka televisi gitu, pulang dari pelayanan, pulang dari mana gitu. Sekarang ini lagi ngetren yang kayak dukun itu loh. Melepaskan setan-setan, terus menyembuhkan orang ya.
Sekarang yang lagi ngetren siapa itu namanya? Ningsih ya. Sekarang ngetren. Nah, itu yang ketawa itu, yang senyum itu mulai tahu, oh iya ternyata betul. Hei, saya mau kasih tahu. Kuasa Tuhan itu lebih besar dari semua kuasa, termasuk kuasanya Ningsih itu. Boleh katakan amin? Lambaikan tangan kiri kanan dan katakan, dia luar biasa. Dan percayalah, kalau Anda sekarang ada yang datang dengan sakit, percaya Tuhan bisa sembuhkan di tempat ini. Amin? Dan nanti Anda pulang juga mendoakan orang sakit bisa sembuh juga. Karena apa? Kuasa itu sampai sekarang masih diberikan kepada kita. Dan Tuhan berjanji, orang yang diberi kuasa, tadi kuasa Roh Kudus. Nanti kalau Anda baca Kisah Rasul seluruh kitab itu, maka Petrus itu berjalan aja bayangannya. Karena orang-orang sembuh. Apalagi datang tumpang tangan. Dan kuasa itu sudah ditaruh di dalam diriku, juga di dalam dirimu. Kita diberi kuasa untuk menyembuhkan orang. Lalu kemudian yang kedua, mereka diberi kuasa untuk melepaskan. Yang pertama diberi kuasa untuk menyembuhkan, yang kedua diberi kuasa untuk melepaskan segala ikatan dosa, segala ikatan setan, segala belenggu, ya. Sebesar apapun ikatan itu, percayalah dengan kuasa Tuhan, Anda dan saya diberi kuasa untuk melepaskan semua ikatan. Amin. Ya. Harusnya gereja sekarang ini mulai jeli melihat orang sakit, orang terikat, begitu. Supaya apa? Supaya fungsi Roh Kudus itu semakin nyata. Berikutnya kita diberi kuasa pengajaran, nubuat tadi itu pengajaran firman. Gereja harusnya menjadi jawaban kebenaran bagi dunia. Kita diberi kuasa untuk mengajar. Supaya apa? Supaya orang kuat di dalam Tuhan, semakin tertanam, semakin ngerti. Saya percaya begini, kalau gereja ini pengajarannya kuat, gereja ini akan ditambah-tambahkan jiwa dan gak akan pindah kemana-mana. Karena di tempat ini ada pengajaran firman yang membuat orang bertumbuh, yang membuat orang berakar. Itu kalau dia diajar, dimuridkan, diajari firman Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, mereka diberi kuasa untuk menginjil. Menginjil itu mengembangkan visi. Ya, mereka mulai memberitakan kebenaran, memberitakan kasih karunia, itu penginjilan. Kasih karunia itu sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, kenapa gereja mula-mula di Kisah Rasul itu begitu dahsyat, begitu luar biasa, kuasanya penuh, ya. Kemana-mana orang sakit disembuhkan. Nanti kalau Anda baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, di Serambi Salomo itu 3.000 orang bertobat, terima Yesus, terima Tuhan, disembuhkan, dipulihkan. Kenapa? Mereka dahsyat, mereka luar biasa. Nah, yang saya mau sampaikan begini hari ini, ya. Mereka memiliki 4 ketekunan. Nah, 4 ketekunan ini menjadi modal kita. Gereja ini harus memiliki 4 ketekunan. Anda yang hadir hari ini memiliki 4 ketekunan. Dan dengan 4 ketekunan ini kita akan melakukan banyak hal. Yang pertama, mari kita lihat di dalam, kita maju lagi, Kisah Rasul pasal 2 itu kita baca ayat yang ke-41 sampai 42. Ayat itu berkata begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 42 itu mereka memiliki 4 ketekunan. Yang pertama adalah bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua bertekun dalam persekutuan. Yang ketiga bertekun di dalam perjamuan kudus, memecahkan roti, ya. Lalu yang keempat bertekun dalam doa. Nah, kita mau bahas satu-satu ini, ya. Yang pertama mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa sih pengajaran rasul-rasul itu? Pengajaran rasul-rasul itu adalah pengajaran Yesus yang diajarkan kepada rasul, lalu rasul mengajarkan kepada gereja. Kira-kira begitu. Ada di mana pengajaran Yesus? Saya yang lalu sudah ngomong bahwa pengajaran Yesus
Yang disampaikan kepada rasul-rasul itu adalah Matius pasal 5 Matius pasal 5 sampai pasal 7. Itu adalah gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup kerajaan Allah itu berlawanan dengan gaya hidup dunia, ya. Kalau dunia berkata gigi ganti gigi, maka prinsip kerajaan Allah kalau kamu ditampar pipi kiri kasih yang kanan, kira-kira begitu. Kalau orang suruh kamu berjalan 1 mil, jalanlah 2 mil, 100. Kalau kamu suruh jalan 100 meter, jalanlah 200 meter. Kalau orang minta bajumu, kasih sekalian jubahmu, kira-kira begitu. Kamu harus menjadi garam, bagaimana mencari Tuhan. Intinya ajaran rasul-rasul adalah bagaimana orang bertemu dengan Tuhan, bagaimana orang mempraktekkan firman Tuhan. Tapi dari semuanya itu saya mau ambil dari startnya saja. Matius pasal 5 ayat yang ketiga, di sana berkata begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi ternyata begini Bapak Ibu, ajaran rasul-rasul yaitu Matius pasal 5 sampai 7 itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki hati seperti ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin di situ artinya begini, miskin gak punya apa-apa dan harus bergantung kepada pihak lain yang lebih kuat. Atau juga begini, artinya petokos ya. Petokos itu artinya begini, jalan nunduk. Jalan nunduk itu artinya kerendahan hati. Jadi Matius pasal 5 sampai 7 bisa kita praktekkan, bisa kita lakukan kalau kita memiliki kerendahan hati. Orang sombong gak mungkin bisa praktek firman, hanya orang-orang yang rendah hati. Boleh katakan amin? Dan Tuhan itu paling gak suka sama orang congkak, orang sombong. Tapi Tuhan rindu umat yang rendah hati. Anda ikut acara apa saja ya. Mau ikut KKR, mau ikut seminar, mau ikut training ini, training itu. Mau ikut ibadah ini, ibadah itu, ibadah 1 jam, ibadah 2 jam. Semua yang kita ikuti, kalau dasarnya kita nggak rendah hati, kita nggak akan dapat apa-apa. Sebab itu, mari semua yang duduk di tempat ini, kita mulai kondisikan hati kita, hati yang penuh kerendahan. Karena apa? Berkat itu hanya mengalir dari tempat maha tinggi, lalu kemudian sampai kepada kita yang rendah hati. Boleh katakan amin? Ya, yang rendah hati. Dan itu yang membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu firman dari Matius pasal 5 sampai pasal 7. Yang isinya adalah, nanti kalau kita simpulkan begitu, sebenarnya begini. Ajaran rasul-rasul itu bagaimana kita connect dengan Tuhan, bagaimana kita connect dengan sesama manusia. Kenapa? Karena kalau kita nggak connect sama Tuhan, kita nggak bisa connect sama manusia juga. Kalau kita nggak connect sama manusia, kita nggak bisa connect sama Tuhan. Makanya kita harus connect dengan Tuhan, tapi juga connect dengan manusia. Kalau bahasa lain kira-kira begini, karena kita ini tubuh Kristus, dia kepala, kita itu nggak bisa hidup tanpa connect dengan kepala, pasti mati ya. Sama, kalau kita nggak connect dengan tubuh yang lain, misalnya tangan aja dipotong, sama dengan dimutilasi, ya kan, pasti mati, pasti busuk. Makanya orang yang terpisah itu pasti mati. Itu sebabnya usahakan kita connect dengan Tuhan dan connect dengan manusia. Dan ini bisa dilakukan hanya orang-orang yang rendah hati. Ya. Yang pertama mereka bertekun dalam ajaran rasul-rasul. Kata bertekun itu artinya continue. Artinya terus menerus, kira-kira begitu. Tidak hanya sesekali. Tapi hidup kita setiap hari harus ada firman, harus ada kebenaran yang diajarkan oleh para rasul itu. Yaitu connect dengan Tuhan, connect dengan manusia. Lalu kemudian yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan. Apa artinya persekutuan? Persekutuan di sini adalah komunitas agape, ya, orang dengan orang. Selain kita connect dengan Tuhan tadi, kita connect dengan manusia, yaitu komunitas agape. Agape itu begini, komunitas yang punya kasih satu arah, yang dilepas tanpa nuntut balik. Dan komunitas ini adalah komunitas yang tanpa penghakiman.
Saya percaya begini, gereja ini akan menjadi lebih besar, jumlahnya makin banyak. Kalau gereja ini enggak memiliki gaya hidup yang menghakimi, tapi mengampuni. Dan itu enggak gampang ya. Saya kemarin ngobrol sama teman, makanya kita itu harus begini. Kita harus mengasihi semua orang, tapi membenci dosa. Maksudnya gini, benci dosanya, tapi mengasihi orangnya. Ini ada yang bingung loh, saya tahu ada yang bingung ya. Membenci dosanya tapi mengasihi orangnya. Contoh begini, saya beberapa hari lalu ditelepon sama seorang pria dari Madiun. Dan orang ini ngomong begini, Pak Ishak, di Madiun ini saya punya teman kumpul kebo. Kebonya siapa dikumpulin, saya bilang begitu. Gini Pak, dia kumpul kebo sampai punya anak. Berarti nggak ada ikatan nikah. Nah sekarang ini Pak Ishak, pria ini sudah nggak cinta sama wanita ini. Apakah dia boleh nikah sama perempuan lain? Kalau Anda yang ditanya bilang apa kira-kira? Dalam hatiku juga begini, kok enak emen ya. Kumpul kebo asal nggak senang ganti lagi wanita. Gitu kira-kira begitu. Saya terus jawab begini, selama dia belum ada ikatan nikah dengan siapapun, boleh nikah dengan siapapun. Tapi saya ngomong begini, kurang ajarnya itu harus berhenti. Maksudnya Pak Ishak, loh sekarang gini loh, asal dia kumpul kebo, terus punya anak, terus kemudian bosen. Setelah itu wanita itu ditinggal, cari wanita lain. Kasihan dong wanita yang ditinggal ini. Tapi ini benar-benar nggak bisa disatukan Pak. Oke, kalau nggak bisa disatukan begini. Nanti kalau dinikahkan pun pasti ini akan persoalan. Yang penting begini, selesaikan baik-baik sama itu wanita. Lalu kemudian dia harus bertanggung jawab anak hasil daripada kumpul kebonya itu. Oke Pak. Gini ya, orang ini butuh dikasihi, bukan dihakimi. Kalau kamu hakimi, nanti malah lari. Berikan rasa nyaman, kamu terima, kamu ampuni, tapi kemudian terus kamu kasihi, arahkan kepada yang benar. Bapak Ibu, gereja itu tempatnya orang berdosa. Dan seringkali gereja justru nolak orang berdosa. Orang jatuh dalam dosa langsung ditunjuk-tunjuk, dihakimi malah lari. Harusnya dibenerin, selama masih bisa dibenerin. Yudas, saya percaya, Bapak Ibu percaya bahwa Yudas itu dari awal Yesus sudah tahu sih ya, bahwa dia bakal korupsi, dia makan duit. Tapi hebatnya Yesus nggak dibuang loh, nggak dipecat. Kenapa? Karena kalau dipecat dalam keadaan seperti itu, jangan-jangan Yudas cari pekerjaan di bank lain, persoalan juga. Nah Yesus nggak mau lepas orang persoalan. Dia mentor sampai akhir waktu, dia muridkan sampai habis waktu, walaupun pilihan Yudas akhirnya salah juga. Nah kerjanya kita harusnya, gereja itu seperti itu. Sebesar apapun dosa orang, kalau datang kepada Anda, serumit apapun, Anda sampaikan kebenaran. Perkara nanti pilihannya dia apa, ya terserah. Gitu. Saya sekarang lagi pusing juga begini, di tempat saya ada anak muda, sejak kecil ikut di gereja saya, sekolah minggu, sampai sekarang sudah jadi gadis yang mateng. Ternyata pilihannya salah. Kenapa? Karena dia mau nikah dengan orang yang masih punya istri, mau cerai, ya. Dan saya tegas, saya nggak bisa memberkati kamu kalau kayak gini, karena ini suaminya orang. Walaupun dia ceraikan, lebih baik gini loh, kamu masih gadis, kenapa nggak cari yang perjaka gitu? Dia di luar ngumbar-ngumbar suara. Pokoknya kalau aku nggak diberkati, aku pindah gereja. Nggak apa-apa. Nah kalau pilihannya begitu nggak apa-apa. Saya tetap mengasihi dia. Tetap saya akan jadi bapaknya dia di gereja. Nah kita kadang-kadang diperhadapkan seperti ini. Nah komunitas yang dibangun gereja mula-mula adalah komunitas agape. Yang bisa terima orang apa saja tanpa ditolak. Tapi tetap hidup dalam kebenaran, nggak kompromi dengan dosa. Jadi intinya begini loh Bapak Ibu, kita itu harus mengasihi semua orang, tapi kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Di tempat saya sekali waktu ada suami
2 istri datang ke gereja saya, ikut ibadah nggak apa-apa. Saya nggak tolak. Kadang-kadang malah lucu, suaminya di sini, istri satu di sana, satu di sana. Ya saya biarin aja, karena saya nggak mau hakimi. Kita nggak usah hakimi, biarin aja dengar firman. Kalau nanti ngerti kebenaran, pasti dia akan lakukan kebenaran. Tapi kemudian bagaimana akhirnya ini Bapak? Begitu papanya mati, istrinya dua-duanya juga mati. Udah sekarang udah lunas sudah. Dan saya mau kasih tahu, mari kita kasihi semua orang sebanyak-banyaknya. Tapi kita tidak boleh kompromi dengan dosa tanpa menghakimi si pendosa itu. Gitu. Supaya apa? Supaya banyak orang diselamatkan. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Nah, yang kedua mereka bertekun dalam persekutuan. Persekutuan yang agape, persekutuan yang gak ada penghakiman sama sekali. Nah itu diajarkan oleh Yesus di dalam Matius pasal 7. Mari kita lihat pasal 7. Matius pasal 7 ayat yang Matius pasal 7 ayat 1 sampai 4. Ayat itu berkata begini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Jadi Yesus menggambarkan seperti itu. Orang yang mempunyai spirit menghakimi. Ya, ini biasanya ada ini di gereja ya. Ada orang salah sedikit ngomongin di belakang. Ada orang kelakuannya nggak benar dikit, padahal dia sendiri seperti itu. Hati-hati loh ya. Karena orang yang menghakimi, kata Roma pasal yang kedua ayat 1, pasti melakukan hal yang sama. Biasanya begitu. Itu sebabnya mulai sekarang kita semua yang berada dalam ruangan ini, mari kita berhenti menghakimi orang lain. Ya. Kenapa? Karena cenderung ternyata orang yang menghakimi seperti orang yang melihat selumbar di mata saudaranya, tadi dibalok sendiri di matanya sendiri, nggak kelihatan. Kenapa Yesus pakai gambaran ini? Ini rupanya begini loh. Dulu orang gergaji kayu itu biasanya 2 orang. Kalau sekarang kan senso. Dulu ada gergaji yang manual, satu di atas, satu di bawah, biasanya gitu. Nah, kalau yang bawah itu kena selumbarnya gergaji itu, maksudnya serbuknya itu masuk di matanya, yang atas harus nolongin. Tapi kalau yang di atas itu ada balok di matanya, gimana bisa nolong? Makanya sekarang begini, supaya gereja ini komunitasnya kuat, persekutuannya kuat, ya. Kita harus koreksi diri sebelum kita mengoreksi orang. Kita harus benerin diri sebelum kita benerin orang. Suami sebelum benerin dirinya sendiri, baru betulin istri. Istri juga begitu, sebelum koreksi suaminya harusnya koreksi diri. Supaya apa? Bisa nyambung. Gitu. Nah, saya beberapa hari lalu ditelepon dari teman hamba Tuhan di Papua. Dia ngomong begini, Pak Ishak, saya minta pendapat ini Pak. Saya ini ada anak muda, pemudi, wanita ya, dihamili oleh pacarnya. Lalu kemudian pacarnya ini belum kenal Tuhan. Sementara pihak wanita keluarganya ngejar supaya bertanggung jawab menikahin. Saya jawab begini, kalau saya sih lebih baik gak nikah. Walaupun punya anak, kalau kondisinya begitu. Sebab nanti begitu dinikahkan pasti persoalan. Apalagi kalau prianya itu menghindar, prianya cenderung mau melarikan diri. Lebih baik begini, kalau kamu, usulan saya begini, masukan saya. Kamu deketin itu pria, kamu terima dia apa adanya, terus kamu beri rasa nyaman sampai nyambung sama kamu. Begitu nyambung sama kamu, kamu mulai sampaikan kebenaran. Kalau dia sudah ngerti kebenaran, lalu kalau mau dinikahkan, dasarnya adalah kebenaran. Nikah itu, saya bilang begini, nikah itu bukan karena menyelesaikan hamil, nanti malah jadi persoalan. Lebih baik biarkan hamil, punya anak tanpa papa, kata dunia aib. Tapi ini sebenarnya lebih benar daripada dinikahkan,
Nanti akhirnya cerai, nggak bisa nikah lagi. Atau nggak cerai tapi kemudian babak belur pernikahannya. Dan puji Tuhan, hari ini saya dengar prianya itu sudah dibaptis dan mereka lagi dibimbing pranikah. Saya bilang nggak apa-apa, sampai selesai bimbingannya. Ya, jangan dinikahkan sebelum selesai. Biar anaknya lahir dulu, kemudian baru nikah nggak apa-apa. Terus kalau di gereja saya biasanya kalau sudah melanggar begini, diberkatinya nggak boleh di dalam gereja, harus di restoran, kalau nggak di rumah. Tumpang tangannya nggak boleh nempel. Dalam hatiku nempel nggak nempel, dia sudah begitu. Yang penting bukan nempel nggak nempel, yang penting bukan tempatnya. Karena apa? Diberkati itu di bawah pohon pisang pun berkat Tuhan turun kok, ya kan? Yang penting itu dosanya itu loh diselesaikan dulu. Nah, saya mau katakan begini, kalau gereja ini mampu membangun komunitas yang agape ini, persekutuan yang tidak membeda-bedakan, semua orang diterima, termasuk orang berdosa, terus kemudian diajari kebenaran, gereja ini pasti akan penuh dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Boleh katakan amin? Tujuannya gereja kan itu, cari jiwa sebanyak-banyaknya dan gak usah pilih-pilih, ya. Semua jiwa yang datang mari kita terima, sebesar apapun dia punya dosa. Yang penting kita nggak kompromi dengan dosanya, tapi kemudian kita bereskan, kita ajak dia bertobat, kita ajari firman, supaya apa? Supaya hidupnya makin benar gitu. Yang ketiga, yang pertama bertekun dalam ajaran rasul-rasul, yang kedua bertekun dalam persekutuan. Nah, yang ketiga ini jarang dibicarakan yang ketiga ini ya. Yang ketiga mereka bertekun dalam perjamuan kudus. Saya nggak tahu saudara memaknai perjamuan kudus itu seperti apa. Saya di Jakarta punya jadwal di satu gereja, perjamuan kudus itu dianggap kayak jamu. Kadang-kadang dibawa pulang ya, gitu. Nggak perlu saudara-saudara. Perjamuan kudus itu intinya begini. Ini harus bertekun juga, saudara mesti bertekun. Ada lagi yang menanyakan begini, anak kecil boleh nggak makan minum perjamuan kudus? Itu nggak esensi, ya. Yang esensi justru ini. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 30. Perhatikan supaya nanti kalau Anda makan minum perjamuan kudus, Anda terima kesembuhan, Anda dipulihkan, Anda diberi jalan keluar. Ayat itu berkata begini, 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 30, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Makanya seringkali sebelum kita makan minum perjamuan kudus kan pendeta selalu ngomong, ayo kalau ada yang belum beres dibereskan. Kenapa? Ternyata bahayanya kalau kita makan dan minum perjamuan kudus, itu syarat pertamanya, syarat utamanya adalah harus dalam keadaan layak, dalam keadaan berkenan. Kira-kira begitu. Nah, berkenan yang seperti apa? Hati-hati. Kenapa? Kalau kita makan minum dengan tidak layak, itu menjadikan kita sendiri lemah. Ya, kata firman, lemah. Bahkan ada yang sakit, bahkan ada yang mati. Ayat lain berkata mendatangkan kutuk. Begitu, kira-kira begitu. Layaknya seperti apa sih perjamuan kudus itu? Dengan tadi pertanyaan, anak kecil boleh nggak makan minum perjamuan kudus? Kalau saya mengatakan boleh. Kenapa? Anak kecil itu malah nggak ngerti layak yang nggak layak. Orang tua yang seringkali nggak layak, dia merasa layak. Layak itu begini loh. Ketika Anda ambil roti dan anggur, Anda harus yakin betul, Anda harus percaya, Anda harus hormati bahwa yang Anda pegang itu adalah tubuh dan darah Yesus. Ini bukan lambang loh, ini bukan lambang. Tapi ini ditabiskan, ini disahkan oleh Yesus sendiri pada waktu di loteng Yerusalem itu, bahwa roti dan anggur itu dideklarasikan sebagai tubuh dan darah Yesus. Boleh katakan amin? Jadi lain kali kalau
Perjamuan kudus Anda pegang itu, Anda harus mengakui bahwa ini adalah tubuh dan darah Yesus. Terus kemudian ketika makan minum, Anda juga harus ingat bahwa ini sedang memperingati salib Yesus. Mengingat. Jadi bagaimana Yesus disalib, bagaimana Yesus menebus dosa Anda, bagaimana Yesus membayar lunas dosa Anda. Kira-kira begitu. Dan kalau Anda makan minum dengan layak, Anda pasti diberkati. Sakit pasti disembuhkan. Amin. Susah pasti dihiburkan, lemah pasti dibangkitkan. Layak juga begini. Ada enggak saudara kepahitan sama orang lain? Ada enggak Anda sedang marah sama orang? Saya enggak main-main kalau perjamuan kudus. Saya benar-benar jemaat tantang begini. Kamu lebih baik jangan makan, jangan minum kalau kamu enggak layak. Ayo, yang mau mengampuni cari orangnya. Yang mau diampuni, kamu cari orangnya, minta ampun sama orang itu. Sekali waktu saya ngomong begitu, tiba-tiba yang maju ke depan justru anak mentor saya. Ngomong begini, Pak, saya kepahitan sama Bapak. Waduh, makdeg gitu aku. Tapi aku gak malu karena aku gembala, aku harus memberi contoh. Aku turun, aku samperin dia. Ada apa? Yang kemarin Pak, saya jujur, saya kecewa. Oh ya, saya peluk dia. Aku minta ampun ya buat yang kemarin. Diampuni? Iya Pak. Oke, setelah ini kita makan minum bersama dalam perjamuan kudus dan kita diberkati. Tapi jemaat kan tanya, ada apa ini gembala kemarin ya? Saya jelaskan, karena ini anak ikut saya baru 2 bulan, datang dari Sangir ke Bekasi baru 2 bulan. Maaf bicara, orang Sangir itu kan rata-rata kulitnya agak gelap sedikit. Nah, guyon hari Sabtu itu, dan dia ngomong begini, Pak, saya dulu lahir prematur Pak. Loh, berapa bulan kamu lahir? 7 bulan. Wah, kamu harus bersyukur. Loh, memang kenapa Pak? Oh, kamu 7 bulan saya udah hitam loh. 9 bulan gosong kamu. Ternyata dia marah loh. Padahal cuman guyon ini, ya kan? Saya mau kasih tahu, serius ini ketika Anda makan dan minum perjamuan kudus. Hidup ini perlu diampuni tapi juga perlu mengampuni. Anda harus beres dengan hatimu. Kalau Anda nggak beres, hati-hati mendatangkan kelemahan sendiri. Bisa lemah imannya, bisa juga lemah fisiknya. Tapi kalau kita makan minum dengan layak, bukan hanya sekedar menjadi obat, bukan hanya sekedar kayak jamu. Ini kekuatannya di atas segala-galanya. Jadi mulai hari ini mari kita hormati perjamuan kudus, dan perjamuan kudus itu kita lakukan dengan tekun. Boleh katakan amin? Ya, ini ketekunan yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, mereka bertekun dalam doa. Nah itu, dalam doa. Yesus memberi gambaran begini tentang doa ini. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1. Mereka bertekun dalam doa. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 berkata begini. Yesus mengatakan perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Boleh katakan amin? Ya. Jadi yang keempat, mereka bertekun dalam doa. Mereka tidak hanya sesekali, tapi mereka tiap hari, tiap saat, setiap waktu. Mereka bertekun dalam doa. Ada persoalan, gak ada persoalan, mereka tetap berdoa. Nah, banyak orang Kristen berdoa kalau ada tekanan. Jangan, justru ini harus menjadi gaya hidup. Gaya hidup mereka pertama bertekun dalam ajaran rasul-rasul, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka bertekun di dalam perjamuan kudus. Yang keempat, mereka bertekun di dalam doa. Dan Yesus memberi gambaran begini, nilai kerajaan ya, seperti di dalam Lukas pasal 18. Ini hakim yang galak, hakim yang gak jujur, hakim yang gak benar. Bahkan ayat lain berkata hakim yang kejam. Seorang janda tiap hari datang kepada hakim itu mengutarakan persoalannya, perkaranya, tapi gak digubris. Tapi sekali waktu karena ibu janda ini terus datang kepada hakim itu. Akhirnya hakim ngomong, selesaikan persoalan dia daripada terus ngejar aku. Saya mau kasih tahu, Tuhan lebih dari itu. Mungkin sekarang ini ada doamu yang belum dijawab. Terus Anda malah sudah begini, kayaknya bukan kehendak Tuhan ini, udah dibuang aja, gak didoakan lagi. Saya mau kasih tahu, kadang-kadang Tuhan itu
menuntut kita supaya bertekun di dalam doa. Dan percayalah, apa saja yang Anda doakan, dengan tekun Tuhan itu bisa merubah keputusannya. Hizkia yang tadinya harus mati, dia sungguh-sungguh keputusan Tuhan dirubah. Dan saya percaya begini, Tuhan bisa lakukan itu buat kita. Saya sampai hari ini tidak ada hari tanpa doa. Tadi di hotel saya bangun jam 3:30 pagi. Saya duduk di kaki Tuhan sampai jam 5. Menyembah, berdoa. Saya nginep di Davam ya. Nah, yang lalu saya dinepin di situ juga. Tiba-tiba saya selalu doa pagi di situ. Tiba-tiba hari kedua saya saya nginep 3 hari di situ yang lalu. Malam kedua itu saya dianterin buah, pokoknya servisnya kok beda gitu. Saya tanya sama mbaknya, "Mbak, ini fasilitas hotel?" "Bukan, Pak." "Loh, dari mana?" Dari dia sebut nama dan saya tahu ini ownernya hotel ini. "Oh ya, salam ya, terima kasih." Hari ketiga lagi begitu ya. Malam ketiga ownernya itu WA saya, "Pak Ishak, lain kali kalau ke Surabaya tolong kasih kabar ya. Saya tahu Pak Ishak pasti berdoa terus di hotel saya." "Oh ya, nanti saya kasih tahu." Ini belum saya kasih tahu, sungkan juga kasih tahu ya kan. Karena apa? Hari ketiga itu WA dan dia ngomong begini, "Pak, saya transfer sedikit buat Bapak." Tak cek itu sedikitnya, ini sedikit loh. 20 juta, ini sedikit loh. Kalau banyak nggak tahu berapa. Makanya saya nggak WA lagi, sungkan nanti dikira mengharap. Saya percaya begini, doamu itu bisa menggerakkan siapapun, doamu itu bisa mengubah keadaan. Yang penting bagian kita tekun, dijawab atau belum dijawab, percayalah. Setiap yang lepas dari mulut Anda dalam doa tidak akan sia-sia. Boleh katakan amin? Dan itu kita lakukan dengan tekun ya. Bertekun dalam ajaran firman Tuhan, bertekun dalam persekutuan, jangan memisahkan diri ya. Makanya Paulus juga berkata loh, Ibrani berkata, jangan meninggalkan persekutuan. Anda lemah. Kenapa? Kita itu kuat kalau kita dalam persekutuan. Ini Michael ngaturnya bagus sekali. Karena apa? Ada jeda waktu. Habis ibadah masih ngobrol di luar. Nah itu persekutuan. Usahakan kalau habis ibadah jangan langsung plas pulang begitu. Coba ngobrol sama teman. Barangkali teman itu dipakai Tuhan untuk memberkati Anda, untuk menguatkan Anda. Itu penting sekali. Ada orang datang terlambat, pulang nyerobot, nggak ada persekutuan sama sekali. Coba bangun persekutuan ya. Habis ibadah di luar masih ngobrol sama temen. Kalau perlu diajak makan, ngobrol di sana. Itu persekutuan namanya ya kan. Terus yang ketiga, bertekun di dalam perjamuan kudus. Yang terakhir, bertekun dalam doa. Nah saya mau kasih tahu begini. Kalau hubunganmu sama Tuhan beres, hubungan sama sesama beres, doamu pasti berkuasa dan luar biasa. Amin. Karena Yesus juga ngomong, kalau kamu datang kepada aku membawa persembahan, itu doa ya. Tapi kalau kamu ingat sesuatu di hati saudaramu, pergi dulu, selesaikan dulu. Kalau sudah selesai baru kembali. Saya percaya begini, kalau hatimu beres sama Tuhan, hatimu beres sama manusia, doamu biar tidak panjang, kalimatmu juga enggak teratur dengan rapi, tapi Tuhan mendengar doa hati yang connect dengan Tuhan, hati yang connect dengan sesama. Amin. Mari kita tundukkan kepala.